Halo everybody, sudah tutup counter setengah 1 malam. Ada beberapa hal yang mau saya jelaskan atau bahas. Kemarin udah saya jelaskan sih di postingan Facebook ya, tapi terakhirlah saya bahas lagi. Pertama mengenai channel YouTube, karena emang sudah setahun lebih sejak saya pensi Getris, channel nganggur kan. Akhirnya diakuisisi salah satu saudara dan atas kesepakatan bersama, konten saya yang sudah 1000 lebih itu video, beberapa atau mayoritas emang dihapus dan sebagian diarsipkan. Itu memang untuk sebagian dari kalian mungkin kecewa, saya minta maaf karena itu udah jadi keputusan saya sama saudara yang sekarang pakai channel tersebut. Akhirnya saya pakai, bukan channel sih, pakai akun baru. Terus iseng-iseng kemarin sempat upload ngegacha adu hoki dan ternyata masih tidak hoki. Walaupun sudah 1 tahun pensi ngegacha, sekali ngegacha tetap tidak hoki. Ya begitulah Getris, nggak kaget. Iseng kan upload kejar event pendan ya kalau nggak salah kemarin, nggak dapat. Cuman yang bikin saya kaget, view-nya anjir. Maksudnya gini, saya upload kondisi akun itu 0 subscriber kan, iseng aja gitu, bukan kayak tes ombak itu, enggak, emang iseng pengen ngisi satu konten gitu. Saya upload, udah saya biarin kan. Selang 2-3 hari ada notif, selamat atas 200 pertama subscriber Anda. Hah? Ada yang subscribe? Saya cek videonya, yang nonton udah 5000 lebih. Gila. Kondisi akun 0 subscriber, tes satu video yang nonton 5000 lebih, bahkan yang subscribe 200 sekian gitu. Saya lupa, nggak usah di subscribe buat apa. Saya tidak akan comeback sampai kapanpun. Oke, tapi ya gara-gara view-nya banyak, ada yang subscribe juga, ada semacam keinginan untuk bikin konten lagi. Dan bener Pet, sempet saya mau bikin gameplay gitu. Saya buka Getris, saya baca skill kartu, ability pendan, pusing, sumpah pusing. Udah gak ngerti cara main Getris sekarang. Jadi saya urungkan untuk bikin konten gameplay. Langsung saya tutup lagi Pet, sumpah. Maksudnya gini, kalau saya mau bikin gameplay lah, seenggaknya saya perlu belajar 1-2 hari gak cukup, 1 minggu. Soalnya konsep bermain Getris itu kita harus menguasai kartu dan pendan yang kita pakai, dan menguasai atau memahami yang lawan pakai juga. Itu kan menentukan kan kita strateginya gimana. Oke, game Getris itu dominan di hoki ya, hoki. Tapi kan memang tetap butuh strategi. Strategi itu bisa kita atur atau kita planningkan kalau kita memahami gamenya, skill kartu, pendan. Soalnya dulu gitu, waktu saya masih aktif main, 2-3 langkah ke depan harus kita pikirkan lah, mau ambil angka berapa, terus nanti gimana, kalau miss plan B-nya gimana. Hal kayak gitu nggak mungkin bisa dilakukan oleh newbie. Kalau saya main lagi kan namanya newbie Pak, serius. Saya buka Getris, baca skill kartu pendan, puyeng, saya tutup lagi, nggak jadi bikin gameplay. Bener-bener udah gak mampu. Jadi mau apapun alasannya, comeback sudah sangat kecil kemungkinannya Pet. Kecuali saya mau belajar ulang mekaniknya, mekanik Getris era sekarang cemana. Cuman belum dapat alasan yang kuat untuk mempelajari Getris kembali. Ilmu yang dulu udah hilang semua Pak, harus ngapalin ulang. Oke, soal channel udah clear ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Kalau kita mungkin ketemu di Facebook atau Instagram atau sosmed lah, hal itu udah clear, emang udah dipegang saudara.
dan orangnya mau rebranding ulang, pokoknya nggak mau pakai embel-embel nama saya gitu. Oke, itu udah clear soal channel. Dan soal keinginan untuk bikin gameplay tapi saya urungkan. Terus yang kedua, saya mau cerita, nyebutnya bukan tragedi sih, mungkin lebih tepatnya fenomena lah. Jadi waktu sejak kecil SD, tiap tidur saya sering ngalamin semacam mimpi buruk, dan kejadiannya berulang sama. Maksudnya gini, waktu kecil mungkin kelas 2 atau 3 SD lah, saya sering kalau tidur seolah-olah bermimpi di padang pasir yang agak gelap dan bertemu beberapa makhluk bentuknya si manusia ya, cuman nggak kelihatan jelas mukanya gimana, pokoknya ya hitam-hitam gitulah. Sampai di suatu kondisi karena saking seringnya ngalamin itu, saya agak trauma mau tidur karena emang sering banget. Itu kelas 2-3 SD ya, berlanjut sekian tahun. Saya SMP-nya pindah ke Kudus, kota sebelah, dan masih sama. Tapi sejak di SMP itu saya baru tahu fenomena yang selama ini saya alamin, ternyata namanya ketindihan. Kalau di bahasa kalian saya nggak tahu nyebutnya apa. Kalau saya nyebutnya ketindihan, atau orang Jawa bilangnya itu apa ya, kelindihan, samalah ketindihan gitu. Itu saya sadarnya atau tahu kalau saya ketindihan itu sejak SMP. Udah gede lah, di Jepara sejak kecil ketindihan, pindah ke Kudus SMP masih berlanjut. Lulus sekolah sempet dari Kudus ke Kediri masih kayak gitu, dari Kediri ke Surabaya masih kayak gitu, dari Surabaya ke Papua masih kayak gitu, sampai dari Papua pulang ke Jepara sama masih saya alamin. Jadi intinya dimanapun tempat saya singgah, lebih spesifiknya saya tidur lah atau domisili di tempat itu, pasti ini ya, bukan cuman jarang tapi lebih ke pasti ngalamin ketindihan. Jadi sejak dewasa saya nggak lagi takut. Awal-awal dulu biasanya kalau orang habis ngalamin ketindihan kan takut, tapi saya lebih ke jengkel atau apa ya, emosi gitu loh, benci. Soalnya ketindihan itu kalau saya jabarkan versi saya itu bukan mimpi buruk. Kalau mimpi buruk kan misalnya kita mimpi naik kendaraan terus jatuh, itu kan mimpi buruk. Kalau ketindihan itu yang saya alamin yaitu kita ketemu makhluk-makhluk yang nggak jelas. Ada yang hitam besar, ada yang mukanya nggak ada mukanya. Maksudnya satu muka itu kulit semua atau apa ya, daging semua gitu loh, nggak ada matanya, hidungnya, mulutnya nggak ada. Pernah ketemu sosok yang kurus tapi tinggi, macam-macam pokoknya. Jadi kalau dibilang berapa kali, ratusan, di setiap tempat, di setiap kota yang saya singgahi pasti saya ngalamin ketindihan. Dan selama ini saya nggak pernah speak up soal ini, soalnya ya baru-baru kemarin nggak ngalamin sama sekali. Jadi ketindihan itu kalau versi saya, kita setengah sadar terus ketemu makhluk-makhluk gak jelas, dan itu pasti kondisi badan berat, napas juga ngos-ngosan, habis itu capek, bangun tidur terasa pegel-pegel gitu. Cuman saking seringnya saya ngalamin kayak gitu, udah biasa aja. Yang paling parah dulu waktu di Kudus ya, itu istilahnya saya pernah masuk semacam ya pesantren, sering tidur, buat yang tahu ya, di Masjid Menara Kudus. Dulu masih boleh, nggak tahu kalau sekarang boleh apa enggak ya, pokoknya dulu saya sering tidur di Masjid Menara Kudus. Itu pernah saya tidur di teras sebelah kanan, disamperin sama ya makhluk kayak gitulah, pindah ke teras sebelah kiri, disamperin lagi, pindah ke belakang, maksudnya
jaraknya agak jauh, masih disamperin. Jadi pindah ke 3 tempat disamperin terus anjir. Sampai akhirnya saya jam setengah 3 itu pulang ke pesantren, tidur pesantren akhirnya. Itu yang paling parah, maksudnya dalam satu malam saya pindah-pindah tempat tetap diikutin. Dulu waktu sempat tinggal di Papua atau merantau ke sana lah, saya kira nggak akan ngalamin fenomena itu. Ternyata masih sama pak, dimanapun saya singgah itu pasti ngalamin fenomena ketindihan. Buat yang bilang paling lu nggak doa bang, oh tidak, saya pernah tinggal di pesantren, bahkan bukan cuman doa tidur ya, saya pernah kayak bikin apa ya, eksperimen sebelum tidur. Selain baca doa, saya baca ayat kursi 100 kali. Bayangin 100 kali. Hasilnya apa? Tidak mempan. Bahkan itu kayak kebawa di kejadian atau mimpinya lah. Makhluknya kayak ngomong, kamu nggak perlu atau percuma nakut-nakutin saya pakai ayat kursi, saya juga hafal. Kita anggap itu jin ya, jin muslim kan juga hafal kayak gitu, dan kalau dibacanya nggak apa-apa, orang mereka juga seagama. Pernah sih tanya temen, aslinya saya tuh kenapa sih, cuman temen nggak tahu ya ini ngasal atau serius. Jawabnya cuman bilang, emang di setiap tempat itu kan hampir pasti ada makhluk, bahasanya apa ya, makhluk astral atau goib. Tapi mereka emang nggak niat ganggu, tapi lebih ke niat pengen kenalan gitu loh, Pet. Cuman kalau dari saya kan merasa terganggu. Kalau dari mereka mungkin pengen ngajak kenalan, tapi kalau dari sayanya kan merasa terganggu gitu kan. Namanya tidur pengen istirahat, tahu-taunya digituin. Kadang tengah malam bangun lagi nggak bisa tidur sampai pagi, sering juga karena emang ngerasa keganggu. Kalau dalam istilah Jawa ada namanya tulang kuning atau balung kuning. Tulang kuning itu orang-orang yang emang digemari sama makhluk astral. Tapi saya nggak merasa punya tulang kuning sih, sama sekali enggak. Pengalaman secara langsung untuk hal gaib juga enggak ada sih. Kalau suara iya, suara pernah. Tapi kalau ngelihat secara kasat mata atau keadaan sadar, untungnya enggak pernah dan saya memang tidak mau. Kalau untuk ketindihan oke, saya sudah tidak takut. Tapi kalau untuk ketemu langsung kayaknya mending jangan. Dan saya tidak mau, kalau boleh milih jangan sampai kapanpun. Kalau kalian mungkin yang pernah ngalamin, komentarnya gimana, Pet? Sebenarnya fenomena yang saya alami itu kenapa ya? Soalnya selama ini saya nggak speak up karena dari saya kecil sampai berarti lebih dari 20 tahun mengalami fenomena ketindihan, sampai akhirnya benar-benar berhenti sejak kapan saya menikah. Kurang lebih saya menikah 2019, 4 tahun yang lalu. Dari kecil sampai menikah itu kan lama banget anjir, 20 tahun lebih itu. Baru berhenti ketika saya sudah tidak berjaka. Sampai sekarang alhamdulillah udah gak pernah sekalipun ketindihan. Kalau dulu sering banget, dimanapun saya tinggal pokoknya ratusan kali. Dan emang selama ini saya belum ketemu orang yang saya mantap untuk menanyakan hal ini. Karena kalau dapat saran sering ya dari teman-teman dekat, yang tahu teman-teman dekat bilangnya tanya sama si ini si itu, tapi sebelum tanya saya sudah ragu sama jawabannya bakalan membuat saya lega atau saya percaya. Jadi selama ini saya belum ketemu orang yang bisa ngasih jawaban yang membuat saya lega atau saya percaya. Saya jadi masih nggak tahu sebenarnya fenomena yang saya alami itu apa. Dari kecil sampai menikah baru berhenti. Dan yang saya takutkan cuma satu, saya punya anak laki-laki, semoga tidak turun ke anak saya, sumpah. Semoga Dennis gak ngalamin seperti yang saya alami. Soalnya secara umum emang gak enak kita istirahat terganggu. Oke ya, ceritanya cukup. Udah jam 1, sebentar lagi saya mau pulang. Kasih komen untuk pengalaman saya barusan. Buat yang gak tahu, ya gimana lagi. Ini lebih terkhusus buat yang pernah ngalamin ya. Saya pamit dulu. Bye bye pribadi.